Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Rizka Sekarawiki nanti. Kami dari kelompok 17. Kelompok 17 sendiri beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Amalia Mawaddah, yang ketiga Nisa Putri, dan yang selanjutnya Siti Anissa Putri Hena. Materi yang akan kami bawakan adalah sekolah sehat, ruang lingkup UKS, dan kebijakan serta strategi pembinaan pengembangan UKS. Baiklah, langsung saja kepada penyampaian materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Amalia Mawaddah. Baiklah, yang pertama itu pengertian sekolah sehat. Sekolah sehat adalah sekolah yang memberikan pendidikan keterampilan dasar kesehatan. Sekolah sehat merupakan sekolah yang menyediakan akses pelayanan kesehatan. Sekolah sehat adalah sekolah yang menerapkan kebijakan dan praktik promosi kesehatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sekolah sehat merupakan sekolah yang terus-menerus memperkuat kapasitasnya untuk menjadi tempat tinggal, belajar, dan bekerja yang sehat, serta melibatkan petugas kesehatan dan pendidikan, baik itu guru, siswa, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan. Selanjutnya itu ada pengertian UKS, tujuan, sarana, ruang lingkup, dan landasan hukum UKS. Yang pertama ada pengertian UKS. UKS merupakan upaya terpadu lintas program serta lintas sektor dalam upaya meningkatkan kemampuan hidup sehat dan bersih bagi peserta didik serta seluruh warga sekolah. UKS dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat siswa di lingkungan hidupnya yang sehat, sehingga siswa mampu belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan seoptimal mungkin berkualitas menjadi sumber daya manusia. Sebagai tempat berlangsungnya pendidikan formal, program UKS harus dilaksanakan sekolah. Program tersebut mencakup pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan sekolah sehat melalui kegiatan 7K, yakni kesehatan, kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, dan kerindangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Amalia Mawaddah. Lanjut ke materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Anissa Putri Hena. Selanjutnya itu ada dengan demikian UKS merupakan sebagai wadah pelayanan kesehatan di sekolah untuk meningkatkan derajat kesehatan yang ditujukan kepada peserta didik atau usia sekolah, serta merupakan bentuk usaha dalam upaya meningkatkan kualitas fisik manusia secara umum sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Yang B ada tujuan UKS. UKS ini mempunyai tujuan membentuk pribadi peserta didik lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Dan secara khusus bertujuan agar prestasi peserta didik menjadi meningkat serta mutu pendidikan menjadi semakin baik. UKS juga sebagai upaya sekolah agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat, serta berpartisipasi aktif di dalam upaya peningkatan kesehatan. Selanjutnya ada sasaran UKS. Sasaran UKS yang pertama itu ada sasaran primer, ini ditujukan untuk peserta didik. Yang kedua ada sasaran sekunder, ditujukan untuk guru pamong, belajar, atau tutor, orang tua, pengelola pendidikan, serta TPUKS di setiap jenjang. Yang ketiga ada sasaran tersier. Nah, sasaran tersier ini ditujukan untuk lembaga pendidikan mulai dari prasekolah sampai sekolah lanjutan tingkat atas, termasuk juga satuan pendidikan luar sekolah dan perguruan agama, serta pondok pesantren beserta lingkungannya.
Sasaran lain UKS ini adalah sasaran dan prasarana pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, serta lingkungan yang meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan masyarakat sekitar sekolah. Pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah, termasuk perguruan tinggi beserta lingkungannya, itu merupakan sasaran utama dari pembinaan UKS, sehingga secara fungsional Departemen Kesehatan bertanggung. Selanjutnya ada ruang lingkup UKS. Nah, jadi ruang lingkup UKS ini merupakan ruang lingkup yang tercermin dalam 3 program pokok usaha kesehatan sekolah atau yang biasa disingkat dengan TRIAS UKS. Bagiannya itu ada yang pertama penyelenggaraan pendidikan kesehatan yang meliputi aspek A. Pemberian pengetahuan dan keterampilan tentang prinsip-prinsip hidup sehat, B. Penanaman perilaku atau kebiasaan hidup sehat dan daya tangkap pengaruh buruk dari luar. Yang C. Pelatihan dan penanaman pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ini ada penyelenggaraan pelayanan kesehatan di sekolah. Yang pertama itu ada pelayanan kesehatan, pemeriksaan penjaringan kesehatan peserta didik, pengobatan ringan dan P3K maupun P3P, pencegahan penyakit atau imunisasi, PSN, PHBS, PKHS. Selanjutnya ada penyuluhan kesehatan, pengawasan warung sekolah dan perbaikan gizi, pencatatan dan pelaporan tentang keadaan penyakit dan status gizi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada rujukan kesehatan ke puskesmas. Selanjutnya ada UKGS. Dan yang terakhir ada pemeriksaan berkala. Di ruang lingkup selanjutnya itu ada ruang lingkup yang tercermin dalam tiga program pokok usaha kesehatan sekolah atau yang biasa disingkat dengan TRIAS UKS. Yang pertama ada pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat baik secara fisik, mental, sosial maupun lingkungan yang meliputi pelaksanaan 7K atau yang biasa dikenal dengan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, kekeluargaan. Dan yang B itu ada pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Dan yang terakhir itu ada pembinaan kerjasama antara masyarakat sekolah, guru, peserta didik, pegawai sekolah, komite sekolah, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, landasan hukum UKS. Landasan hukum UKS ini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang ketiga, Surat Keputusan Bersama Mendiknas, Menkes, Menak, dan Mendagri Nomor 2 /P/SKB /2003 Nomor MA 230B /2003 Nomor 445 sampai 404 tahun 2003. Tanggal 23 Juli tahun 2003 itu tentang tim pembina usaha kesehatan sekolah. Selanjutnya juga ada 2 tentang pokok-pokok kesehatan. Yang terakhir ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2005 tentang tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani. Next ada landasan hukum UKS. Adapun landasan hukum UKS itu tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang kemungkinan setiap orang itu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, ada tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan wewenang untuk melakukan upaya kesehatan. Dan yang terakhir, sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
Oke, sekian. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Anissa. Selanjutnya, materi kebijakan serta strategi pembinaan pengembangan UKS akan disampaikan oleh Ismi. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin melanjutkan materi yaitu mengenai kebijakan serta strategi pembinaan pengembangan UKS. Jadi yang pertama ada kebijakan umum, kesinambungan program UKS dari anak prasekolah dan usia sekolah sampai tingkat SLTA atau SMA. Dengan sasaran cakupan anak umur 5-9 tahun, baik anak yang normal maupun berlainan yang berada di sekolah dan luar sekolah meliputi kegiatan yang pertama TK atau RA, kemudian SD atau MI atau paket A setara SD, kemudian SMP atau MTS paket B setara SMP, SMA atau SMK atau MA atau paket C setara dengan SMA, kemudian pesantren, dan yang terakhir sanggar kegiatan belajar. Segala upaya peningkatan dan pengembangan kesehatan warga sekolah dan masyarakat lingkungan sekolah agar diupayakan melalui jalur tim pembina UKS daerah secara berjenjang. Kemudian, pembinaan dan pengembangan UKS dilaksanakan secara lintas program dan lintas sektor melalui kegiatan yang terpadu dan berkesinambungan. Selanjutnya, upaya pendidikan kesehatan diselenggarakan melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Dan yang kedua, di sini ada kebijakan pelaksanaan. Pemberdayaan kabupaten atau kota dalam perencanaan terpadu atau lintas program, lintas sektor terkait operasional serta tindak lanjut. A. Pemberdayaan kabupaten atau kota dalam perencanaan terpadu, lintas program atau lintas sektor terkait operasional serta tindak lanjut. Kemudian yang B. Meninjau kembali program lama dan menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini, termasuk mempertimbangkan adanya peraturan perundang-undangan yang baru. C. Mengupayakan program UKS yang integrated atau lintas program atau lintas sektor. Kemudian D. Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, dan LSM di dalam pengembangan program UKS. E. Meningkatkan dan memantapkan program UKS melalui workshop atau rapat kerja atau rapat koordinasi, pengembangan dan akselerasi program UKS dan kemitraan. F. Melengkapi sarana dan prasarana UKS yang memadai. G. Meningkatkan peran sekretariat TPUKS lebih berdaya guna dan berhasil guna. H. Memfungsikan secara optimal peranan lembaga-lembaga pendidikan baik pada pendidikan formal maupun non-formal, dan selanjutnya meningkatkan dan mensosialisasikan program UKS ke instansi terkait di pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan legislatif. Adapun strategi pelaksanaannya, yang pertama adalah seluruh jajaran tim pembina UKS perlu memperkuat dan meningkatkan fungsi konsultatif dan advokasi terhadap program-program UKS secara menyeluruh. B. TPUKS pusat menyusun kebijakan yang bersifat operasional di daerah, dilimpahkan kepada daerah dengan memperhatikan kesehatan fisik, mental, dan sosial dengan penekanan pada paradigma sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Kemudian C. Meningkatkan peran serta komite sekolah dan menjalin kemitraan dengan dunia usaha atau LSM ataupun masyarakat lainnya. Masing-masing sektor atau kementerian menempatkan UKS sebagai program prioritas. Masing-masing sektor atau kementerian mengalokasikan dan program UKS sesuai dengan tupoksinya. D. Mengoptimalkan peranan lembaga-lembaga pendidikan yang ada baik pada jalur sekolah maupun jalur luar sekolah sesuai jenis dan jenjang pendidikan terhadap program UKS. Perlunya memantapkan standar pelayanan minimal SPM UKS sebagai masukan bagi provinsi, kabupaten atau kota, dan legislatif. Kemudian melakukan pertemuan-pertemuan periodik sebagai forum komunikasi dan konsultasi secara nasional setiap 2 tahun sekali dan daerah setiap tahun. Selanjutnya ada tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian. Yang pertama ada Kemendikbud, yaitu membina dan mengembangkan program UKS melalui jalur kurikuler, non-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Kemudian Kemenkes merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis, penyusunan standar norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan bimbingan teknis serta evaluasi yang terkait dengan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Selanjutnya Kemenak melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS Satuan Pendidikan dan Pendidikan Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama. Selanjutnya Kemendagri, yaitu tugas pokok dan fungsinya memfasilitasi segala aspek pelaksanaan UKS. Oke, sampai di sini materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian tadi materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat
kesalahan kata dalam penyampaian materi. Kami mohon maaf. Langsung saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.